Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Masri Herlita C, NIM 17030300055, kelas A, semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membahas sebuah buku dari tugas Sosiologi Terapan yang berjudul Liberalisme dan Masalah Sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Liberalisme atau liberal adalah suatu ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai-nilai politik yang paling utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Ada beberapa ciri-ciri liberalisme sebagai berikut. Yang pertama adalah, di dalam liberalisme, masyarakatnya itu mempunyai kesempatan yang sama, yakni untuk bekerja serta mempunyai suatu hal. Yang kedua, masyarakatnya pun juga tentu diperlakukan yang sama di dalam menyelesaikan masalah untuk menghilangkan egoisme. Yang ketiga, pemerintah kemudian ditentukan oleh adanya persetujuan rakyat atau juga masyarakat yang diperintah. Yang keempat, mempunyai hukum yang berjalan untuk membela serta juga memakmurkan rakyat. Dan yang kelima, negara adalah alat di dalam mewujudkan tujuan yang lebih besar. Yang berikutnya adalah konstitusi Transvaal. Kasus Transvaal sangat mendesak. Ini adalah pusat saraf Amerika Selatan. Itu adalah arena di mana semua pertanyaan tentang politik Afrika Selatan, moral, rasial, dan ekonomi diperjuangkan. Dan ini negara baru yang belakangan ini direklamasi dari hutan belantara dengan populasi kulit putih kurang dari 300.000 jiwa. Sudah memproduksi dalam miniatur yang sempurna semua masalah yang gelap, kusut, dan saling bertentangan yang biasanya ditemukan di dalam negara-negara Eropa yang padat penduduk dan mapan. Khusus Transvaal berbeda secara fundamental dari kasus koloni Sungai Orange. Semua undang-undang yang memperlakukan disabilitas pada penduduk asli yang tidak dikenakan pada Eropa akan dilindungi undang-undang. Sekretariat negara dan gubernur tidak akan memberikan persetujuan sebelum menerima sekretariat negara dalam keputusannya. Legislasi yang mempengaruhi ketersaingan tanah asli juga akan dicadangkan. Konstitusi Negara Bebas Orange. Surat paten telah dikeluarkan selama minggu terakhir pemberian konstitusi atas koloni Transvaal. Instrumen-instrumen ini telah disimpan selama beberapa hari di rumah, dan sore ini memberikan kesempatan untuk diskusi mereka. Paten surat-suratnya yang memberikan konstitusi atas koloni Sungai Orange dalam keadaan persiapan lanjut. Yang berikutnya adalah liberalisme dan sosialisme. Kondisi pertama yang sangat diperlukan dari kemajuan demokrasi liberalisme
Liberalisme adalah antagonis perang di seluruh dunia. Alasan untuk memberi selamat diri kita sendiri pada aspek umumnya terdapat di situasi Eropa. Persahabatan yang tumbuh di antara keduanya, Inggris Raya dan Prancis, adalah sumber kepuasan yang sangat besar bagi setiap orang yang serius dan berpikiran. Tugas pertama suatu bangsa adalah berteman dengan tetangga terdekatnya. Tenaga kerja, mereka adalah bagian yang paling bertanggung jawab. Mereka dari hari ke hari berhubungan dengan kenyataan. Mereka tidak sekedar visioner atau pemimpin menenun utopia yang lapang dari asap tembakau. Mereka bukanlah petualang yang mengusulkan untuk membuat kerumitan yang tak terbatas. Peradaban ilmiah dan fenomena kota sangat besar yang beraneka ragam sesuai dengan beberapa rumus biadab yang dapat diulangi oleh burung beo yang cukup cerdas dalam 2 minggu. Nasib serikat pekerja terkait dengan industri yang mereka layani. Semakin terorganisir serikat pekerja, semakin luas mereka mengakui tanggung jawab mereka. Semakin besar keanggotaan mereka, semakin besar pengetahuan mereka. Pandangan mereka semakin luas. Beberapa tahun yang lalu, serangkaian putusan pengadilan benar-benar mengubah karakter undang-undang tentang pandangan serikat pekerja. Itu menjadi sulit dan tidak jelas. Pengacara paling tak terampil tidak menjelaskannya. Tidak ada penasihat yang tahu nasihat apa yang harus diberikan kepada mereka yang mencari bimbingannya. Sedangkan jika dalam perlakuan mogok ada perbuatan yang agen, melanggar garis batas yang tidak jelas dan pasti antara apa yang legal dan apa yang tidak, tindakan untuk ganti rugi dapat dilambangkan terhadap serikat pekerja. Dan jika tindakan tersebut adalah sukses, dana serikat pekerja akumulasi sen demi sen, tahun demi tahun yang tidak terpisahkan. Uang bersahabat dan menguntungkan yang tercampur mungkin satu saat nanti akan tersapu. Yang berikutnya, preferensi imperial. Aspek ekonomi dari preferensi kerajaan, baik dari sudut pandang perdagangan maupun keuangan, sudah telah ditangani sepenuhnya oleh Menteri Keuangan dan Presiden Dewan Perdagangan. Sekarang sistem preferensi kekaisaran mau tidak mau membawa urusan kolonial ke parlemen dan partai arena. Dan jika boleh dikatakan itu membawa mereka ke bagian yang paling tidak menyenangkan dari parlemen dan politik pekerjaan, bagian berkaitan dengan kenaikan pajak untuk setiap tahun. Ada pelanggaran yang lebih serius menurut saya. Di atas prinsip pemerintahan sendiri, itu preferensi yang sangat sampai sekarang telah diberikan kepada negara, induk negara pemerintahan sendiri. Kerajaan Inggris adalah preferensi bebas. Mereka adalah preferensi yang telah diakui oleh negara-negara tersebut
di negara mereka, kepentingan sendiri, dan juga mereka menyakiti kepentingan mereka sendiri juga. Mereka menyakiti mereka dan bisa dengan bebas ditarik, tetapi saat timbal balik ditetapkan dan kesempatan telah dibuat, di mana kedua pihak adalah pihak saat preferensi menjadi timbal balik. Dan ada preferensi Inggris terhadap preferensi Australia atau Kanada. Mereka tidak menjadi preferensi bebas, tapi apa yang terkunci preferensi dan mereka tidak dapat dihapus kecuali dengan kesepakatan yang tidak mungkin dilakukan dengan cepat atau mudah tercapai.